Jadi saya di sini perkenalan diri dulu, yaitu saya Farhan Andra dengan IPM 250613583. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang disampaikan atau tugas dari dosen saya, yaitu tugas statistika dan keseimbangan benda tegar 3 dimensi. Oke, ini untuk soal pertama. Di sini kita diberikan sebuah informasi bahwa nilai momentum dari gambar ini bernilai sebesar 120 N kali M. Nah, di sini ada titik A, B, C, dan D dengan arahnya ke atas itu adalah Y, arah ke kiri atau ke bawah ini adalah Z, atau ke kanan dan kiri ini adalah nilai X. Nah, di sini untuk nilai A ke titik bagian pelat ini itu berdiri nilai 200, sedangkan nilai pelat ke B itu 80. Sini kita diberikan informasi bahwa nilai massa itu adalah 15 kg. Dan yang ditanyakan adalah nilai B, yaitu ketika B di sini yaitu B. Nilai B maksimal dari nilai B ini atau magnitud dari nilai B. Dengan kita mengontrolkan bagian sisi A di sini dengan catatan 9,8 MPS. Oke, untuk pribadinya saya seperti ini. Untuk nilai AZ dan AX itu berada di sebelah ke arah ke kiri atau bagian luar, bagian ke Z dan X. AX-nya bernilai negatif, AZ-nya bernilai positif. Untuk BX dan BZ itu, untuk nilai BX-nya itu positif, nilai BZ-nya itu negatif. Dengan pertimbangan W adalah W kita cari dulu dengan diketahui tersebut, yaitu M dikali G. M tadi adalah 15 kg, terus dikali dengan gravitasi yaitu 9,8, jadi 147. Nah, setelah itu dengan catatan milimeter itu sama dengan 0,001 meter atau dengan 1 kali 10⁻³ meter. Nah, kita akan mencari jarak dari CD untuk terlebih dahulu. Oke, yang jadi CD sama dengan akar dari jarak nilai Z. Nilai Z-nya ini adalah ini, yaitu 200, ditambah dengan jarak dari nilai DX sekitar 600, total dari jarak yang ini. Oke, jadi 2 kali 10⁻², ini adalah 200 ya, dibagi dengan 1 kali 10⁻³ pangkat 2, ditambah 6 kali 10⁻² per 1 kali 10⁻³ M pangkat 2. Didapatlah hasil totalnya yaitu 0,632 meter. Lalu kita cari nilai sigma momentum dari Y sama dengan 0. Nilai momentum dari Y kita dapat dari total dari jumlah semua ini. Y yaitu 120, momentum dari atas ini dikurang dengan TZ. TZ itu aksis dari X. Jadi nilai TZ ini adalah 0,2 didapat dari garis sumbu ini dibagi dengan total jumlah jarak dari CD 0,632 dikali T. Kenapa dikali T? Karena kita mencari nilai T dari CD dikali dengan 0,6 didapat dari sumbu X ini. Didapatkan hasil 0,189 T sama 120. T sama dengan 634,92. Maka bisa kita nilai cari TZ-nya, yaitu 634,92 dikali 0,2 per 0,32. Jadi nilai TZ-nya adalah 200,92 N. Lalu kita mencari nilai lagi sigma MAZ. Sigma MAZ adalah nilai keseluruhan dari nilai A ke D. Di sini kita lihat di sini sumbu Z itu kan berlawanan dengan aksis X, maka BX-nya itu di pertimbangan jadi 0,2, karena di sebelah gambar ini bernilai 200.
Jadi untuk BZ-nya adalah 0,2 BX ditambah nilai dari 0,3 itu di sini di tengah-tengah sini ada W. Lalu karena di tengah-tengah sini ada W, jadi pembandingnya itu dibagi 2. 600 dibagi 2. Jadi 300. Nah, karena 300 jadi di sini 0,3 dikali 147 dikurang TX. TX tadi adalah untuk sumbu X. Kita di sini sumbu X, maka sumbu X yaitu 634 kali 92 dikali 0,6 total dari ini dibagi 0,632 dikali 0,8. 0,68 didapat dari jumlah keseluruhan nilainya. Di 200 ditambah 200 ditambah 80 ditambah 400. 200 tambah 80 tambah 400, 0,8 dibagi 1000. Kita tulis perhitungannya 0,2 BX ditambah 4,1 dikurang 602,77 dikali 0,68. Pindah rows ke kanan jadi 0,2 BX sama dengan 409,88 kurang 4,1. Jadi BX-nya bernilai 1828,9 Newton. Lalu kita cari lagi sigma MAX sama dengan 0. Itu juga jumlah total keseluruhan dari A ke X. Kalau ini kan tadi kan ke A ke Z, maka dia ambil sisi bagian sini. Kalau di sini AX berarti yang mengambil sisi dari sini, dari atas ke sini. Nah, di sini kita dapat kalau BZ-nya itu kan ke arahnya ke positif. Karena ini arahnya berlawanan, jadi dia negatif. Jadi min 0,2 BZ dikurang dengan TZ. TZ adalah nilai tegangan dari 200 ini. Kita udah tahu nilai TZ-nya 200,92 Newton. Maka kita tulis 209,92 kali 0,68. Maka kita bisa dapatkan nilai BZ-nya adalah 683,12 Newton. Maka hasil Newton gaya B adalah B sama dengan akar dari nilai BX kuadrat ditambah dengan nilai BZ kuadrat. B sama dengan akar dari 1828,9 kuadrat ditambah 683,12 Newton. Maka bisa dapatkan hasilnya akar dari 3344875,21 ditambah 466652,93. Maka dapat hasilnya nilai B adalah 1952,31 N. Atau bisa kita singkat menjadi ini harusnya singkat jadi KN tapi saya lupa, jadi 1,95231 KN. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah dia sebuah kontrol, kayak sebuah mesin kontrol, yaitu di sini kita ketahui kok suatu mesin itu memiliki ada nilai P-nya dan nilai T-nya. Dan di sini ditanyakan nilai dari AY dan BY. Dan tentunya dengan kemiringan 30 ya. Nah, ini untuk diagram bebasnya saya seperti ini. Nah, ditanya dengan AY dan BZ. Yang pertama yaitu kita mencari sigma MZ sama dengan 0. Karena di titiknya garis ini adalah MZ. Ini ke kanan, ini di positif, ini negatif. Maka kita mencari nilai P-nya terlebih dahulu dengan cara P dikali 200 total dari nilai Z ini dikurang dengan 400 turunan dari beban atau tegangan yang dihasilkan dari gambar ini saya lupa namanya apa. Jadi seperti itu, dikali dengan 100, nilai 100 yang didapat dari ini dikali dengan sin 30 karena dia memiliki lengkungannya 30. Maka 200 P dikurang 400 kali 50, P yang
yang kita dapat adalah 100 Newton. Lalu kita coba lagi persamaan yang gaya vertikal, yaitu sigma Fy. Sigma Fy itu kan Fy kan ke atas, berarti ketika kita mencari yaitu di sisi kanan dan sisi kiri. Di sini ada 2 sisi, berarti sisi dia nilai aksis dengan X, maka nilai Y yang untuk ABY itu nilainya positif, lalu nilai AY nya juga positif. Nah, juga dikurang dengan ralat, maaf. Untuk nilai Fy itu adalah nilai yang berada di atas atau di bawah. Nah, di sini nilai A, Y dengan B-nya itu adalah bernilai positif, sedangkan nilai P dengan T adalah bernilai negatif. Karena dia P dengan T ini ke bawah, sedangkan nilai A yang itu ya ke atas. Maaf tadi saya salah. Jadi kita bisa tulis AY ditambah BY dikurang 100 dikurang 400 sama dengan AY tambah BY sama 500. Jadi AY sama dengan 500 dikurang BY. Lalu kita cari lagi persamaan momen terhadap sumbu X. Nah, di sini karena bersumbu dengan sumbu X, berarti AY-nya ketika berada di Z, maka nilainya menjadi min 120. Karena di sini kan X-nya kan positif, arah sini positif, sedangkan di sini negatif. Jadi mengapa min jadi min? Jadi negatif. Karena dia arahnya ke kiri. Nah, untuk BY dia berada di Z juga dengan 100. Kenapa 100? Karena informasi di sini di gambar sini kan ada nilai 100. Jadi sama sekali dua benda ini dia berbeda karena dia bersama dengan aksisnya ini. Untuk nilai tegangan itu 160 dapat dari nilai 100 ditambah 60. Nah, maka kita bisa tarik sigma Fx sama dengan 0. Itu AY dikali dengan min 120 ditambah 100 BY ditambah nilai dari tegangan dikali dengan nilai tegangan yang berada di Z atau jarak yang ada dalam Z. Jadi 400 dikali 160. Ini 120 ditambah 100 AY tambah 100 BY sama dengan 64.000. Kita tahu nilai AY sama 500 Newton dikurang BY, jadi 120 kali 500 kurang BY tambah 100 BY sama dengan 64.000. Kita dapat hasilnya BY itu 563,63, maka nilai AY-nya itu adalah 500 dikurang 563,63 sama dengan min 63,63 Newton. Sesuai dengan ditanyakan soal yaitu A dan B. Maka dicari AY dan B dan BY yaitu BY-nya 563,63 sedangkan AY itu min 63,63. Sekian, terima kasih. Inilah penjelasan saya yang mohon maaf jika penjelasan saya agak kurang dimengerti. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih sudah memberikan waktu saya untuk mempelajari materi ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.